Warga Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat blokade jalan di Simpang 3 Desa Meninting. Terduga pengedar narkotika jenis sabu diamankan polisi. Salam jumpa pemirsa, Anyus NTB Sepekan kembali hadir menjumpai Anda. Dan informasi tidak menarik sepekan terakhir akan kami suguhkan untuk Anda dan selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTB Sepekan selengkapnya. Informasi pertama kami, pemirsa, warga Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat blokade jalan di Simpang 3 Desa Meninting. Mereka menuntut aparat kepolisian segera menangkap oknum warga yang melakukan penyerangan terhadap warga Meninting. Warga Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat memblokade jalan di Simpang 3 Desa Meninting. Aksi blokade jalan dilakukan sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus penyerangan yang menimpa warga Dusun Montongbuwu, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Bahkan warga memasang terop di tengah jalan sehingga pengendara yang menuju Senggigi tidak bisa melintas. Warga menuntut oknum warga yang melakukan penyerangan terhadap warga Montongbuwu, Desa Meninting, Batu Layar, Lombok Barat segera ditangkap. Warga mengancam terus melakukan blokade jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh aparat kepolisian. Kami dari keluarga melapor, sekali lagi memikirkannya saja tidak ada, apalagi sampai membahasnya. Itu saja tuntutan kami. Kalau memang tidak ada kejelasan sampai dengan 2 hari, maka kami sepakat hari Sabtu akan melakukan blokade full 24 jam di pusat di pertigaan Meninting. Kapolres Lombok Barat yang langsung turun ke lokasi menegaskan jika pihaknya terus berupaya melakukan penyelidikan hingga kelengkapan alat bukti untuk menangkap pelaku. Kapolres meminta kepada warga untuk tidak melakukan aksi memblokade akses jalan menuju pariwisata karena sangat berdampak pada citra pariwisata. Memblokir jalan ini mengganggu kita semua. Kasihan teman-teman pariwisata. Ya, kita sudah memeriksa beberapa saksi, termasuk kepala desa sudah kita periksa. Truk sudah kita amankan di Polres Lombok Barat. Mudah-mudahan segera kita bisa mendapat tersangkanya. Akibat blokade jalan tersebut, kendaraan yang akan melintas tertahan dan harus putar balik dan mencari jalan alternatif menuju Senggigi yang lebih jauh. Aksi blokade ini dilakukan hingga Kapolres Lombok Barat memberikan keterangan progres penanganan kasus penyerangan yang diduga dilakukan massa dari Lombok Tengah. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, terduga pengedar narkotika jenis sabu berinisial HR diamankan polisi. Dari tangan terduga pelaku, polisi sita 1,76 gram sabu sebagai barang bukti. Terduga pelaku HR, 32 tahun, warga Bertais, Kota Mataram, tak berkutik saat digerebek dan digeledah polisi di sebuah kos-kosan yang ada di Jalan Dewi Subdra, Kelurahan Sabta Marga, Cakra Negara. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 1,76 gram yang disembunyikan dalam gulungan tisu di sebuah tas. Selain mengamankan barang bukti sabu, polisi juga mengamankan alat hisap sabu atau bong dan uang ratusan ribu sebagai barang bukti. Kasat Narkoba Polresta Mataram menegaskan pengungkapan kasus ini berkat laporan masyarakat sekitar yang merasa resah dengan aktivitas terduga pelaku pengedar sabu. Pada saat dilakukan penggerebekan, kami mendapati seorang ibu rumah tangga yang kos di kos-kosan tersebut, dan dalam tas miliknya ditemukan satu gulung tisu yang di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu siap edar, kemudian satu buah kaca alat hisap sabu, dari gulung juga dalam tas tersebut dengan tisu, dan juga beberapa barang bukti lain yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
Terduga pelaku berkilah edarkan sabu dengan alasan ekonomi dan membiayai hidup satu orang anaknya. Terduga pelaku HR disangkakan pasal Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial R diamankan tim Puma Polres Sumbawa Barat karena diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian motor. Terduga pelaku pencurian sepeda motor berinisial R diamankan tim Puma Polres Lombok Barat saat berada di atas kapal menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok. Saat diamankan, terduga pelaku sempat mengaku sebagai anggota Intel Brimob Polres Sumbawa Barat yang akan berpindah tugas ke Pulau Bali. Selain itu, terduga pelaku tidak dapat menunjukkan kartu anggota saat hendak diamankan tim Puma Polres Sumbawa Barat. Terduga pelaku R langsung digelandang ke Mapolres Sumbawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Anggota Puma Polres Sumbawa Barat yang sedang melaksanakan tugas ke Mataram melihat ciri-ciri seseorang yang mirip dengan pelaku pencurian sepeda motor itu. Diajak komunikasi dan ditanya mau kemana, bahwa si yang diduga pelaku itu mengaku adalah seorang Intel Brimob, dan saudara Risma akhirnya mengamankan yang diduga pelaku ini di atas kapal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku R dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews. iNews Nebis Pekar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat
iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we have green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan pekerja migran Indonesia non-prosedural dipulangkan oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI NTB menyebutkan jumlah pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural yang dipulangkan sampai dengan saat ini berjumlah sebanyak 373 orang. Dari jumlah tersebut termasuk diantaranya CPMI yang hendak diberangkatkan ke Australia. Kepala BP3MI NTB Norman Adiguna menjelaskan pemulangan PMI non-prosedural hingga ke daerah asalnya di NTB telah difasilitasi negara. Sampai per hari ini jumlah yang kita tangani pemulangan itu sudah ada 273 ya, kita fasilitasi pemulangannya, fasilitasi oleh pemerintah ya. Itu dari BP2MI di Soekarno-Hatta sampai ke NTB ke daerah asal atau nanti kita keluarganya. Dan umumnya yang kami fasilitasi adalah mereka yang bekerja secara non-prosedural. Sementara data resmi BP3MI NTB menyebutkan jumlah PMI asal NTB yang berada di luar negeri sebanyak 9.541 yang didominasi pekerja kebun sawit di Malaysia. BP3MI NTB bersama dinas instansi terkait seperti Disnaker Trans NTB dan Polda NTB baru-baru ini mengungkap 3 tersangka TPPO yang memberangkatkan CPMI ke Australia. Pemerintah pun menghimbau para CPMI agar menggunakan jalur resmi untuk berangkat ke luar negeri agar keberadaannya bisa dipantau dan mendapatkan perlindungan oleh negara selama mereka bekerja di luar negeri. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan pengendara motor di Lombok Timur terjaring razia. Pelanggaran didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa dokumen kendaraan bermotor. Polisi bersama petugas Dinas Perhubungan Lombok Timur mencegat para pengendara yang melintas di depan kantor Satlantas Polres Lombok Timur. Pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa dokumen kendaraan bermotor langsung ditilang. Hasilnya ratusan pengendara terjaring razia. Sebagian besar para pelanggar tidak menggunakan helm dan masih di bawah umur. Razia kendaraan bermotor ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan selama liburan panjang untuk menjaga ketertiban dan menekan kasus lalu lintas. Yang terjaring di sini kebanyakan masyarakat tidak menggunakan helm, terutama tidak dilengkapi dengan surat-surat juga
untuk ke depan biar masyarakat tertib berlintas untuk mengurangi jumlah laka lantas. Razia kendaraan bermotor akan terus dilaksanakan di sejumlah titik untuk menekan kasus laka lantas di wilayah ini. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kloter pertama jamaah calon haji asal Mataram telah diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi Bandara Internasional Lombok menuju Bandara Madinah. Sebanyak 392 jamaah calon haji kloter pertama asal kota Mataram telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Ratusan jamaah terbang langsung melalui Bandara Lombok menuju ke Madinah. Salah satu jamaah calon haji mengaku bersyukur dapat berangkat ke Tanah Suci setelah penantian belasan tahun dan berharap dapat melaksanakan ibadah secara sempurna hingga menjadi haji yang mabrur. Berangkat sama siapa, Pak? Sama istri. Oh, sama istri. Sama istri. Ini yang pertama, Pak ya? Haji yang pertama. Alhamdulillah. Berapa tahun tadi nunggu, Pak? 14 tahun baru bisa berangkat ya, Pak. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenak NTB Zamroni Aziz menjelaskan, dari 4.949 jamaah calon haji yang akan berangkat tahun ini, 60% merupakan lansia. 1949 dan itu sekitar 60% yang lansia dan resti. Kemenak bersama para petugas pun berusaha memaksimalkan pelayanan mulai dari pemberangkatan hingga jamaah kembali ke tanah air. Dari Lombok Tengah, Emma Widawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB Sepekan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling curhat. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Saling dorong antara petugas kepolisian dan penghuni rumah. Mobil sport mewah menabrak 5 kendaraan. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh, saya punya Di bawah supervisor nih sebenarnya. Serangan brutal Israel dengan dalih. Syahrul Yassin Limpo balik di Merah Putih KPK pada Kamis malam. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Tadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan
sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan Tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pelepasan jemaah calon haji Kloter 3 Lombok Barat disambut tangis kerabat dan keluarga dari jemaah haji. Sebanyak 388 jamaah calon haji Kloter 3 Kabupaten Lombok Barat dilepas di Bencing Agung Kantor Bupati Lombok Barat. Pemberangkatan JCH Kloter Utuh ini didampingi oleh 1 orang petugas pembimbing ibadah haji, 1 orang petugas kloter, ditambah 1 orang petugas pembimbing dari daerah, dan 3 orang tenaga medis yang terdiri dari 1 orang dokter serta 2 orang nakes. Dari 393 orang jamaah calon haji tersebut, 78 orang lansia, 11 orang jamaah menggunakan kursi roda, dan 57 orang jamaah kategori beresiko tinggi. Yang Lombok Barat, jumlah keseluruhannya ada 753 orang jamaah haji. Porsi untuk lansia yang berangkat hari ini sekitar 15 orang. 15 orang ya. Total jamaah calon haji yang berangkat tahun ini menunaikan ibadah haji sebanyak 753 orang jamaah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Warga dan keluarga calon jemaah haji rela berdesakan demi bisa melihat langsung dan bersalaman dengan ratusan calon jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci Mekah. Ratusan warga dan keluarga jamaah calon haji ini menunggu sejak subuh pagi di pintu masuk Masjid Al-Mujahidin Selong, lokasi pelepasan jamaah calon haji. Mereka rela berdesakan demi bisa melihat langsung dan bersalaman dengan jamaah calon haji yang diberangkatkan ke asrama haji menuju Tanah Suci Mekah. Kerumunan warga ini sempat merepotkan petugas dan para pendamping yang membawa jamaah calon haji ke armada bus menuju asrama haji. Sebanyak 393 termasuk diantaranya para pendamping dan petugas kesehatan ini masuk kelompok terbang 4 embarkasi Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Sedangkan jumlah jamaah calon haji asal Lombok Timur tahun ini sebanyak 1.145 orang dan 6 diantaranya adalah jamaah calon haji lansia. Yang kita berangkatkan pada hari ini di tanggal 15 Mei ini adalah termasuk kloter utuh dan di kloter 10 nanti. Nah, di kloter yang baru kita berangkatkan itu terdiri dari kloter 4 provinsi, kloter pertama untuk kabupaten dengan jumlah 393 orang. Ribuan jamaah calon haji asal Lombok Timur sendiri tergabung dalam 5 kelompok terbang. Kloter terakhir atau 13 akan diberangkatkan pada tanggal 27 Mei 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Demi melihat sanak saudara naik pesawat yang hendak terbang ke Tanah Suci, ratusan warga pengantar jemaah calon haji nekat menerobos pagar pembatas Bandara Lombok dan akibatnya keriuhan terjadi dan membuat petugas kewalahan. Ratusan pengantar jemaah calon haji asal Lombok Tengah berhamburan masuk melewati area pembatas Bandara Lombok. Ratusan warga ini menerobos ke area anjungan yang sebelumnya dikunci, namun pintu tersebut tiba-tiba dapat dibuka warga dan ratusan warga pun antusias masuk ke dalam. Namun tak sampai 5 menit, petugas bandara dan aparat langsung menghalau warga untuk keluar. Petugas meminta warga untuk keluar area tersebut dan melihat jamaah dari luar pagar lantaran dapat membahayakan mereka. Dan kondisi ini pun membuat petugas kewalahan. Sementara itu, salah satu warga mengaku terpaksa masuk area pagar lantaran belum puas melihat sanak keluarga yang berangkat dengan jarak pandang yang cukup jauh. Warga pun nekat menerobos pagar agar dapat melihat jamaah lebih dekat ketika masuk ke dalam pesawat. Pak, tadi sempat masuk ke dalam ya? Sempat masuk ke dalam tapi dilarang oleh petugas. Kenapa masuk ke dalam? Ingin lihat keluarga kan. Biasalah antusias kita untuk melepas keluarga pergi ke Mekah kan. Sebelumnya ratusan warga memadati Bandara Lombok untuk melihat jamaah calon haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci. Ratusan warga rela menunggu berjam-jam hingga berpanas-panasan untuk melihat jamaah naik pesawat. Sementara itu, otoritas Bandara Lombok meminta agar pengantar tetap melihat keberangkatan pada tempat yang sudah disediakan tanpa melewati batas. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, otoritas bandara akan memperketat penjagaan termasuk menambah petugas yang berjaga. Belajar dari pengalaman ini, kami akan menyiapkan petugas khusus untuk mengawal dari para pengantar ini agar mereka dapat mematuhi area-area mana saja yang bisa mereka gunakan untuk mengantar jemaah haji. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB sepekan kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.